Halo semuanya, selamat datang lagi di LGW Channel ya. Di hari ini kita mau belajar lagi tentang teori kejahatan. Ya, di hari ini kita mau tahu tentang kejahatan dan bukan tentang melakukan kejahatan itu dan gimana caranya melakukan kejahatan, tapi dengan cara kita mau tahu kejahatan itu kayak gimana nih. Ya, di pelajaran dekat-dekat ini dari pelajaran 77 sampai entahlah sampai berapa, kita akan di seri teori ini, teori kejahatan, kita akan belajar apa itu kejahatan. Dan sekarang kita mau ada di fase apa itu kejahatan, jadi sekarang kita cari tahu ya. Dan kita akan mulai dengan ayat ini, yaitu Yesaya 59 ayat yang kedua. Ya, di ayat ini Anda lihat bahwa ada kata iniquities. Iniquities ini adalah kejahatan. Kejahatan ini adalah yang telah memisahkan antara kamu atau manusia dan juga manusia punya Tuhan. Maksudnya manusianya Tuhan, Tuhannya manusia, maksudnya itu manusia, Tuhannya manusia. Jadi karena kejahatannya kita dipisahkan dari Tuhan, dari Tuhannya kita. Maksudnya Tuhan yang mengasihi kita itu kan. Jadi yang memisahkan kita itu bukan Tuhan yang nggak mau sama kita, tapi karena kita sendiri yang menolak sama Tuhan itu. Nah, jadi ini manusia. Lalu di sini ada juga kamu punya dosa. Itu yang telah membuat kamu jadi tersembunyi, wajahmu tersembunyi dari itu membuat wajahnya Tuhan itu tersembunyi dari kamu. Jadi itu ngebuat jadi wajahnya Tuhan itu disembunyikan dari kita. Iya, kita masih belum tahu itu semua artinya apa. Tapi pokoknya ada dua hal ini iniquities atau kejahatan dan juga sins atau dosa-dosa kita ya. Nah, karena ada banyak kan, gak cuma dosa kita aja atau kejahatan kita, tapi kejahatan dari seluruh manusia itu ya. Tapi ini lagi ngomong dengan satu orang itu. Jadi walaupun ngomong sama satu orang doang, tapi tetap banyak dosanya. Oke. Ya, kita tetap bahas dosanya walaupun gimana pun ya. Oke. Nah, jadi kita sekarang di pelajaran ini kita mau tahu apa itu dosa di sini ya, dan besok kita akan mempelajari kejahatan itu. Dan aku kasih tahu dulu bahwa dosa itu beda dengan kejahatan atau iniquities ini ya sebenarnya nggak beda jauh, tapi ada perbedaannya. Dan kasih tahu aja bahwa kejahatan itu pengertiannya lebih luas daripada dosa. Iya, yang sering kita pakai dosa itu sebenarnya lebih kecil daripada pengertian dari kejahatan ini. Ya, lebih lanjut lagi mengetahui hal semua ini bisa dipelajari pribadi bersama dengan Roh Kudus ya teman-teman. Doa dulu dan aku akan kasih tahu beberapa saja. Oke, kita mulai. Jadi dosa itu apa? Kita buka di ayat ini.
1 John 3 ayat 4. Di 1 John 3 ayat 4 ini bilang bahwa siapapun yang juga bisa bilang kamu itu tadi dari ayat sebelumnya, dan itu saat kamu itu berdosa, kamu itu melanggar juga hukum Tuhan. Kamu juga melanggar hukum Tuhan. Jadi maksudnya itu adalah dijelaskan di kata-kata terakhirnya adalah karena dosa adalah pelanggaran akan hukum. Jadi saat kita melanggar, pelanggaran itu juga ada karena dosa adalah pelanggaran hukum. Gitu. Artinya jika kita melanggar hukum, kita itu berdosa, dan itu ngebuat wajah Tuhan disembunyikan dari dia kan. Lalu sekarang kita mau cari tahu lagi gimana dosa itu bisa ada. Itu dengan adanya hawa nafsu yang ada di atas ini. Kok tiba-tiba kan dari judul itu, bukan dari ayat. Oke, sejak apa sih judul itu bukan karena nggak ada apa-apa, tapi ada ayatnya. Kita buka di James itu cari sendiri, bukan lupa. Yakobus ya, James itu Yakobus 1 ayat 15. Iya, ini bilang bahwa dan di saat lust, ini hawa nafsu atau keinginan itu, dari yang pelajaran kemarin itu keinginan sensual, material, dan sosial. Penjelasannya kemarin sudah ada. Oke, nonton dulu kalau belum tonton. Nah, disitu ini penjelasannya apa? Jadi ada hawa nafsu, ada lust, dan saat dia sedang mengandung seperti ibu kita itu. Ya, aku nggak bisa bilang itu sama Adam dan Hawa kan dia nggak punya ibu. Ya, tapi ibu kita itu mengandung kita. Dan Hawa lagi. Saat hawa nafsu itu dia mengandung, dia mengeluarkan atau melahirkan ya, bring forth apa? Dosa. Jadi dosa ini bisa terjadi saat ada hawa nafsu terus yang kita kasih makan. Jadi kalau ibu kita dulu itu waktu bahasanya itu hamil gitu, waktu mengandung, dia kasih nutrisi ke dalam tubuhnya dia supaya anaknya itu tumbuh besar dan bisa keluar, bisa lahir, bisa dilahirkan, bisa hidup, ya kan? Dan ini juga hawa nafsu juga kalau dikandung terus dalam kita juga, ya pasti dalam setiap manusia, dalam kamu manusia itu tadi, itu kita dikandung terus, dikasih rawat terus, dan itu akan menghasilkan dosa itu. Iya, dosa. Nah, dan setelah itu dosa itu, jika itu sudah selesai, nah itu ingat aja ya, itu selesai ya. Di kapan-kapan kita cari tahu itu apa selesai. Pokoknya ada sesuatu yang selesai dan itu membuat mengeluarkan juga kematian atau melahirkan kematian. Oh wait, artinya dosa juga bisa dipelihara terus jadi mengeluarkan kematian? Mungkin saja, tapi intinya adalah hal itu itu setelah selesai itu akan membuat melahirkan kematian ya. Ya, daripada bingung, itu adalah pintu yang hanya bisa dibuka dan ditutup oleh anak manusia. Kalau nggak salah aku udah pernah bahas itu ya, jadi aku berani bilang itu bisa dibuka di LGW recording yang pelajaran ke-68 ya. Pintu tidak bisa
dibuka, pintu yang tidak bisa dibuka. Ya sebenarnya bisa ditutup juga oleh siapapun kecuali satu orang ini, ya Tuhan Yesus. Dan di sini terdapat bahwa hawa nafsu bisa menyembunyikan wajah kita. Salah, ini wajah kita, tapi wajah Tuhan. Itu maksudnya wajah Tuhan. Salah ngerti kok barusan. Wajah Tuhan ya. Iya. Itu wajah Tuhan. Apakah aku salah? Ya. Kok salah? Ya udah, salah. Tapi sebenarnya nggak salah juga sih, benar juga, tapi aku bingung juga bilangnya. Ini ya oke lah, aku juga bingung dah aku. Ya pokoknya itulah ya, hawa nafsu menyembunyikan wajah manusia, wajah Tuhan. Ya, wajah Tuhan dengan manusia, itu aja. Dengan manusia, oke. Dengan manusia. Oke, dan setelah itu kita mau lihat contoh dari menyembunyikan wajah itu. Bukan. Contoh dari mengandung las atau hawa nafsu itu. Oke. Kita lihat di cerita Kain dan Habel. Oke. Dan teman-teman bisa cari di Kejadian 4 dan cari kata door. Nah, enggak ketembak ya, tapi pintu. Door. D-O-O-O. Ya, itu door. Itu contoh. Dan kita akan mendapatkannya di Genesis 4 ayat 6. Apa ini? Ayat 6. Oke. Bukan nih. Apa tadi? 7 mungkin. Iya benar, door ini ada tembak. Bukan. Tapi pintu. Di sini dibilang bahwa ini Tuhan lagi bukan Tuhan. Iya Tuhan sih. Tuhan lagi bilang ke Kain, dan bilang apa yang terjadi, kenapa kayak gitu. Nah, dan itu adalah ngebuat dari bingung ya. Jadi di ayat sebelumnya, ayat 6 itu bilang bahwa ya tadi bener aku dari 6 dulu, itu 7. Dari 6 itu bilang bahwa Tuhan berkata kepada Kain, kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa kamu marah? Kenapa mukamu kayak gitu? Kayak mau marah gitu. Nah, ternyata itu terjadi karena dosa itu sudah mengotok-ngotok itu di depan pintu, dan itu tinggal dia udah sedikit lagi, dia udah lihat dikit-dikit, ngintip di depan pintu itu, tapi masih bisa Kain kuasai, bisa, karena dibilang di sini bahwa dan kamu harus menguasainya itu, jangan dikasih makan terus. Artinya di sini dalam hal ini, dalam Genesis 4 ayat 7 ini, Kain itu sejauh ayat 7 itu dia lagi memberikan makan kepada kandungannya, yaitu adalah dosa itu. Ya, jadi keinginan lasnya dia, hawa nafsunya itu adalah dia marah kepada saudaranya. Ya, kalau kita tahu kenapa itu, dan itu karena dia selalu kayak gitu terus, dan sedikit lagi nih, di saat waktu ini udah sedikit lagi, itu udah mau udah mau keluar, yaitu dengan membunuh ya, usaha membunuh ya, di Keluaran 20. Keluaran 20
Keluaran 20 ayat 13 ya, Keluaran 20 ayat 13 dibilang bahwa kita itu jangan membunuh karena itu melanggar hukum atau dosa itu kan tadi. Itu sudah ada di depan pintu atau di hatinya dia kan. Dan itu ngebuat dia sebentar lagi membunuh. Dan tapi itu masih bisa dia kuasai. Jadi saat dosa itu belum keluar, keinginan hawa nafsu itu masih bisa ditahan. Ya, dengan kuasa Tuhan itu masih bisa ditahan karena dosanya belum keluar. Jadi ya hati-hati aja, jangan sampai dosa itu keluar ya. Dan kalau dosa itu keluar dan saat itu selesai, akan menuju kematian. Jadi masa dipikirkan kematiannya, pokoknya itu Anda semua melakukannya itu untuk kasihnya, karena kasihnya Tuhan ya. Iya. Jadi itulah, kita masih bisa menguasainya walaupun kita tahu bahwa kita nggak bisa melakukan itu, hanya dengan kuasa Tuhan saja. Nah, pusing dah ya, nggak usah pusing karena intinya kita percaya saja, mengerti cara-caranya, cara-cara melakukan yang benar gitu dengan kuasa Tuhan. Awalnya dari mana, pusing gitu kan, mau mulai dari bingung kan, itu lihat aja di seri Langkah Selamat ya. Seri Langkah Selamat bisa cari di YouTube. Dan itu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, belajar bersama-sama ya. Aku bikinin video ini jadi sebentar, cuma belasan menit tuh supaya ada orang-orang yang mau nonton, karena kalau kepanjangan kayak aduh kepanjangan gitu. Tapi kalau orang-orang itu mencari kebenaran pasti nggak akan bilang gitu. Jadi yaudah, walaupun memang kemarin 20 menit deh, jadi ya itu karena udah lama nggak bahas-bahas, jadinya pengen bahas terus. Jadi itulah teman-teman ya, ini adalah episode kedua dari seri teori kejahatan ya. Dan itulah kejahatan, bisa teman-teman simpulin sendiri, dan juga bisa nonton video-video sebelumnya kalau belum ditonton ya, kalau ada waktu luang ya. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya, dan reason terus bersama-sama dengan orang yang satu frekuensi, dan juga reason pribadi bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.